I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. In college, they called me perfectly adequate Hanson. You used to call me anal girl. What I want, you got, and it might be hard to handle. Did you ever even have a boyfriend? I don't want to get over her. I want to get it back. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bertemu Mamang cuy. Kali ini Mamang bakal mereview alur cerita dari film 500 Days Summer yang bercerita tentang kehidupan wanita bernama Summer saat bersama PDKT-annya yang bernama Tom. Film ini rilis di tahun 2009 dan sukses mendapatkan rating yang cukup tinggi dari para pecinta film. Buat kalian yang baperan, sering pundungan atau sering galau dilarang keras nonton film ini karena ditakutkan bisa menimbulkan epilepsi dan depresi dadakan. Ya udahlah ya, langsung aja kalau gitu kita masuk ke rangkum alur cerita filmnya. Update ke Nintrona. Di awal film ini terlihat seorang gadis remaja sedang terburu-buru mengendarai sepedanya. Gadis remaja ini bernama Rachel Hansen. Rachel ternyata sedang menuju tempat sang kakak yang bernama Tom Hansen. Tom terlihat sedang mengalami depresi yang cukup parah yang disebabkan putus cinta. Rachel pun membujuk Tom agar mau menceritakan masalah kepada sang adik sambil memberikan segelas ciu. Di sana juga ada dua orang sahabat yang menemani Tom di masa-masa sulitnya saat ini. Tom menceritakan bahwa dirinya putus dengan sang kekasih yang bernama Summer. Diceritakan oleh Tom bahwa sang kekasih secara tiba-tiba meminta putus dari dirinya, padahal sebelumnya hubungan mereka baik-baik saja. Kedua sahabat Tom dan sang adik berusaha memberi Tom semangat, namun nampaknya Tom tidak ingin melupakan Summer. I think we should stop seeing each other. That is bullshit. All we do is argue. I don't want to get over her. I want to get it back. Berpindah ke cerita di mana awal mula hari pertama Tom baru bertemu dengan sang mantan yang bernama Summer. Summer merupakan asisten dari bos tempat Tom bekerja yang baru pindah dari Michigan. Diceritakan bahwa Summer memiliki aura khusus yang dapat membuat pria yang melihatnya menjadi tertarik kepadanya. For all intents and purposes, Summer Finn, just another girl. Every apartment Summer rented was offered at an average rate of 9.2% below market value, coincided with an inexplicable 212% increase in revenue. And her round-trip commute to work averaged 18.4 double takes per day. Di kantornya secara tak sengaja Tom berada satu lift bersama Summer dan tiba-tiba Summer membuka percakapan di antara mereka. Akibat kejadian tersebut Tom menjadi salah tingkah dan baper kepada Summer. Di hari keempat setelah pertemuan mereka, semua karyawan sedang mengadakan pesta di kantor. Dan di sini Tom mulai berusaha mendekati Summer dan mengajaknya berbincang. Sedikit informasi bahwa perusahaan tempat Tom bekerja ini bergerak di bidang jasa, yakni pembuatan kartu ucapan seperti ucapan ulang tahun, ucapan kelahiran, ucapan lebaran, ucapan kematian, dan lain sebagainya. Tom bercerita bahwa dirinya adalah seorang arsitek yang terjebak di perusahaan pembuat kartu ucapan. Hari-hari pun berlalu dan Tom mulai menceritakan tentang Summer kepada Rachel sang adik sambil bermain video game. Tom bercerita bagaimana ia dan Summer memiliki banyak kesamaan dalam segala hal. Namun sang adik Rachel tidak memandangnya demikian. Kembali kepada Tom yang sedang berada di sebuah kafe bersama kedua orang sahabatnya di mana ia sedang bercerita tentang hubungannya dengan Summer yang dianggapnya mulai meregang. Tom mulai menyerah untuk mendekati Summer. Pernah di suatu waktu, Tom yang mulai tergila-gila dengan Summer ini mencoba menarik perhatiannya dengan lagu favorit dari band Smith. Namun hal tersebut tak berhasil, Summer sama sekali dan tak sedikit pun menoleh ke arah Tom. Kantor Tom malam ini sedang mengadakan pesta di sebuah bar, dan Tom yang mengetahui bahwa Summer akan datang, ikut hadir di pesta tersebut. Saat Summer bernyanyi di atas panggung, Tom semakin terpesona dengan sosok Summer yang dianggapnya seorang bidadari. Setelahnya Tom kembali berusaha mendekati Summer dan berbincang dengannya bersama sang sahabat yang bernama Mackenzie. Mackenzie di sini berusaha membantu Tom sebagai sahabatnya dengan menanyakan apakah Summer memiliki seseorang yang spesial. Dan berita bahagia bagi Tom yang ternyata Summer tidak memiliki seorang kekasih.
Summer menceritakan bahwa dirinya tak nyaman memiliki seorang kekasih. Sepertinya Summer adalah tipe-tipe orang yang bahagia cukup hanya dengan dirinya sendiri dan berusaha menikmati segalanya di usianya yang masih muda. Hingga saat Mackenzie yang telah mabuk berat diantar oleh Tom dan juga Summer menuju sebuah taksi untuk menyuruhnya pulang. Sebelum masuk ke dalam taksi, Mackenzie sempat mengatakan kepada Summer bahwa Tom menyukai dirinya. Sontak hal tersebut membuat Tom menjadi salah tingkah, namun di luar dugaan, Summer malah menanyakan hal tersebut kepada Tom, apakah benar yang dikatakan oleh Mackenzie barusan. Do you like me? Yeah, of course I like you. 3 hari kemudian, Tom dan Summer bertemu kembali di kantor mereka. Kali ini mereka berada di ruangan yang sama dan tanpa alasan yang jelas, Summer langsung menghampiri Tom dan melumat bibir Tom. Tom yang menyukai Summer itu pun tidak menyia-nyiakan hal ini dan malah ingin nambah, namun Summer langsung pergi meninggalkannya. Setelah tiba di rumahnya, Tom dikunjungi oleh salah satu sahabatnya yang bernama Paul yang menanyakan bagaimana ia bisa melakukan ciuman dengan Summer dengan suara yang cukup keras. Tanpa Paul sadari, ternyata Summer sedang berada di rumah Tom saat itu dan secara spontan ia pun segera berpamitan dan pergi dari sana. Esok harinya, Tom dan Summer yang sedang berada di pusat perbelanjaan di mana mereka sedang memainkan lelucon berpura-pura sedang berada di rumah. Hingga sampai di sebuah kasur yang sedang dipajang di sana, Summer mengatakan pada Tom bahwa mereka tidak sedang dalam ikatan apapun yang serius. Summer hanya ingin menikmati kebahagiaan yang dirasakannya saat bersama Tom. Yang anehnya mereka malah melakukan cekemewel sepulang dari sana. Can you wait 1 second? Okay, settle. Just a girl. Hi. Hi. Hari-hari paling bahagia nampak dari raut muka Tom di keesokan harinya setelah racun dari tubuhnya keluar pada tempat yang tepat tadi malam. Kembali hari-hari dilalui Tom bersama pujaan hatinya. Tom dan Summer yang sedang berada di sebuah toko DVD sedang memperdebatkan sesuatu tentang lagu terbaik menurut mereka masing-masing. Lalu mereka pun malah menyewa film dewasa di sana dan kembali berakhir dengan adegan cekemewel di malam harinya. Tom dan Summer kembali berjalan-jalan di kota. Di sini masih tampak kebahagiaan dari wajah Tom. Lalu ia pun mengajak Summer ke tempat favoritnya di kota tersebut. Tempat itu adalah sebuah taman di tengah kota yang memiliki pemandangan favorit bagi Tom sebagai lulusan arsitek. Summer lalu memaksa Tom untuk mencoba kembali menjadi arsitek sesuai dengan passionnya dulu. Show me. You want me to draw you something? You need to be integrated better, so you can maximize light capacity here. Hingga di suatu hari, Summer mengajak Tom ke tempat tinggalnya, yang dimana hanya orang-orang tertentu saja yang diajaknya ke sana. Summer pun mulai bercerita tentang mimpi-mimpi yang sering dialaminya, hingga Summer mengatakan 6 kata yang tak pernah diucapkannya kepada siapapun. Tom pun menceritakan hal ini kepada 2 orang sahabatnya dan juga kepada sang adik Rachel. Ia meminta saran kepada sang adik apa yang harus dilakukannya. Sang adik menyuruh Tom untuk menanyakan langsung tentang status hubungan dirinya dengan Summer sebelum semuanya menjadi terlambat. Namun tampaknya Tom takut akan jawaban dari Summer yang bisa mengakibatkan semua kebahagiaan Tom selama ini sirna. Dan di suatu hari saat Tom sedang bersama Summer di dalam sebuah mobil, ia memberanikan diri menanyakan hal tersebut kepada Summer. Summer menjawab tidak tahu karena yang penting mereka bahagia dan status hanyalah label dari sebuah hubungan. Tom pun kembali tertipu dengan jawaban dari Summer tersebut. Dan kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Di sini juga diceritakan bahwa Tom merupakan salah seorang karyawan terbaik di perusahaannya saat ia masih mengalami masa bahagia bersama Summer. Good job. Well done. Every day you make me proud, but today you get a card. That's good. I know. I love us. Taman yang mulanya merupakan tempat favorit bagi Tom kini menjadi tempat favorit mereka berdua. Di satu waktu saat mereka sedang berada di taman favorit mereka, mereka berlomba mengucapkan kata "did it" untuk melepaskan beban dalam diri mereka. Penis. Penis!
Penis! Karena orang-orang di sekitar mulai memperhatikan tingkah mereka, mereka pun pergi dari sana dan berlanjut dengan Tom dan Summer yang berwisata ke sebuah pameran seni hingga berakhir dengan menonton bioskop. Hari ini adalah awal mula kerenggangan hubungan di antara mereka. Summer dan Tom kini berada di sebuah bar sedang menikmati minuman mereka sampai seorang pria berjas datang dan menggoda Summer. Summer dan Tom tampak tak masalah dengan hal tersebut hingga sang pria tadi mengatakan bahwa ia tak percaya bahwa Tom adalah kekasih Summer dengan nada mengejek. Seketika Tom langsung memukul pria tadi dan pria itu membalas Tom dengan pukulan telak di wajah Tom. Sesampainya di tempat tinggal Summer, di luar dugaan ternyata Summer marah atas kejadian barusan, di mana Tom yang merasa bahwa itu dilakukannya untuk membela Summer. Summer pun menyuruh Tom pergi dengan alasan ingin beristirahat, namun Tom tak terima dan meminta kembali penjelasan atas hubungan yang mereka berdua jalani. Tak mendapatkan jawaban yang sesuai dari Summer, Tom pun marah dan pergi dari sana. Kissing in the copy room? Shower sex? Come on, friends my balls! I like you, Tom. I just don't want to release. Well, you're not the only one that gets a say in this. I do too! Di tengah malamnya, Summer mengunjungi Tom dan meminta maaf pada Tom atas perilakunya sebelumnya dan kembali bercocok tanam. Anjing bosen. Esok harinya mereka berdua tampak kembali normal. Summer mulai bercerita tentang mantan-mantannya saat masa sekolah dulu. Well, in high school there was Marcus. He was very hot. There was Charlie. She was nice, but Fernando Bellardelli, also known as the Puma. The Puma. 'Cause, you know. Kali ini Tom dan Summer sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di mana Tom melakukan sebuah lelucon yang biasa mereka mainkan kepada sang kekasih. Namun di sini Summer sama sekali tak menggubris lelucon dari Tom dan meninggalkannya dengan wajah yang asem. Tampaknya Summer mulai bosan dengan Tom dan tak ada lagi gairah di antara mereka. Setibanya di kantor, wajah Tom masih tampak murung dan terlihat kini asisten sang bos telah berganti dan bukan lagi Summer. Tom lalu dikejutkan dengan email balasan dari Summer yang mengajaknya bertemu minggu depan dan mengatakan bahwa Tom harus bersiap untuk menjadi teman bagi Summer. Galau dan merasa hatinya sedang terluka, Tom berusaha mengenang kenangannya saat hubungannya dengan Summer masih baik-baik saja. Ia pun pergi ke sebuah bioskop sendirian dan Tom malah merasakan bahwa film yang sedang ditontonnya mencerminkan keadaannya saat ini. Di kantornya tiba-tiba Tom dipanggil oleh sang bos untuk masuk ke ruangannya. Sang bos memanggil Tom dikarenakan kinerja Tom selaku salah satu karyawan terbaik perusahaan tersebut kini mulai mengalami penurunan. Hancurnya hubungan Tom dengan Summer ternyata berpengaruh besar ke pekerjaannya. Sang bos pun kini memindahkan Tom untuk menulis kartu ucapan kematian agar sesuai dengan kondisinya saat ini. Tom mulai menghipnotis dirinya agar membenci segala hal tentang Summer hingga di suatu bis saat ia sedang mendengarkan lagu kesukaan mantannya Summer, ia berteriak kencang hingga mengagetkan penumpang lainnya. Dan hal tersebut berakhir dengan sang supir yang mengusirnya dari bis tersebut. Tom mulai berusaha melupakan Summer. Ia mencoba berkencan dengan wanita lain yang bernama Allison. Namun sepertinya di benak Tom masih hanya terpajang wajah Summer seorang. Tom bahkan bercerita segala hal tentang Summer kepada teman kencan barunya tersebut. Allison yang nampaknya tak nyaman, akhirnya pergi meninggalkan Tom yang sedang kacau saat itu. Suatu hari Tom melakukan perjalanan menggunakan kereta ke suatu tempat, dan tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan Summer di kereta tersebut. Summer pun mendatangi dan menyapa Tom yang sebelumnya berpura-pura tak melihat Summer. Tom yang tampaknya masih sulit melupakan Summer terlihat salah tingkah saat berbincang dengannya. Ternyata Tom dan Summer sedang menuju ke tempat yang sama, di mana mereka diundang oleh temannya yang bernama Millie untuk berkunjung ke acara pernikahannya. Summer lalu mengajak Tom minum kopi di kereta itu. Tom yang masih belum bisa move on, masih berharap untuk bisa kembali bersama Summer. Tiba di acara tersebut, Summer dan Tom pun mulai mengenang kenangan masa lalu mereka. No. Dan saat acara pelemparan buket bunga, Summer yang berhasil mendapatkan buket bunga dari lemparan sang pengantin wanita. Saat mereka berdua berdansa, Summer dengan tiba-tiba mengundang Tom untuk datang ke pestanya yang akan diadakan Jumat nanti. Hari Jumat pun tiba, Tom dengan setelan rapinya datang ke apartemen Summer dan masih dengan harapan untuk bisa memperbaiki hubungan di antara mereka. Di sana ternyata sudah banyak tamu lainnya yang berkumpul dan Tom tak lupa membawakan hadiah untuk Summer.
Kenyataannya yang terjadi semua di luar dari perkiraan Tom, dan ternyata pesta itu adalah acara pesta pertunangan dari Summer. Tom yang baru menyadarinya segera pergi dari sana dengan perasaan yang semakin hancur. Keadaan makin memburuk bagi Tom, depresi makin sering menghampirinya dan membuatnya tak bisa tidur karena hal tersebut. Saat di kantor pun Tom masih mengalami depresi dan mengacaukan rapat bersama sang bos pada saat itu. Hanson? The winter collection? Do you have anything to contribute? Can I say something about the cat? Well, okay. Here, but this is total shit. Pickles goes for it right there. That's a dead cat. I think we do a bad thing here. People should be able to say how they feel. I quit. There's enough bullshit in the world without my help. Tom pun lalu keluar dari sana dan mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan itu. Tom kembali menemui Rachel, di mana di sini Rachel memberinya saran untuk dapat melupakan seseorang yang dicintai. Tom jangan hanya mengingat hal-hal indah saat bersama Summer. Tom harus mampu melupakan bayangan dari Summer dalam benaknya dan mencoba untuk menghapus semua ingatan baik tentang Summer, dan hanya mengingat segala keburukan Summer dalam benaknya. Kali ini Tom mulai menata kembali hidupnya dan bertekad untuk kembali menjadi seorang arsitek. Ia lalu mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Sedangkan di lain adegan terlihat Summer yang sedang melangsungkan pernikahannya bersama seorang pria. Tom lalu kembali ke taman yang merupakan tempat favoritnya di kota tersebut. Kembali tanpa sengaja Summer sedang berada di sana dan menyapa Tom. Mereka pun berbincang layaknya seorang teman. Tom lalu mempertanyakan Summer yang dulu tidak ingin memiliki sebuah hubungan, namun ternyata kini telah menikah dan menjadi istri seseorang. Summer menjawab bahwa hal tersebut terjadi begitu saja dan ia berkata bahwa semua itu adalah takdir. Hingga akhirnya Tom yang sedang berada di ruangan tunggu untuk melakukan wawancara kerja di suatu perusahaan bertemu dengan seorang wanita yang merupakan saingannya untuk posisi yang dilamarnya. Tom yang baru menyadari bahwa tak ada yang dinamakan takdir apabila tidak ada usaha, sejenak berbalik ke wanita tadi dan mengajaknya untuk ngopi setelah interview tersebut usai. Awalnya sang wanita menolak, namun akhirnya wanita itu menerima ajakan ngopi dari Tom dan mereka pun berkenalan. Dan nama dari wanita tersebut adalah Autumn. My name's Tom. Nice to meet you. I'm Autumn. Oke, sekian untuk review film 500 Days Summer. Film ini sebenarnya bukan film galau ya, malah film ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Nggak selamanya yang kita rasa terbaik untuk kita harus menjadi milik kita. Kita mungkin punya rencana di hidup kita masing-masing, namun skenario terbaik dari alur cerita hidup manusia dibuat oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang sedang mengalami kegalauan hidup, sering-sering keluar rumah menghirup udara segar, perbanyak ibadah dan silaturahmi dengan teman-teman kalian, agar tidak selalu ingat dengan masalah yang kalian hadapi. Dan ingat juga, setiap ujian hidup pasti ada jawabannya dan pasti bakalan terjawab sama yang namanya waktu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk Mania.